Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Ayu Cynthia Dewi dengan NIM 24095111026 dari kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan permasalahan dengan judul Evaluasi Faktor Kegagalan Manajemen Semen Cair dan akurasi deteksi birahi pada penerapan inseminasi buatan ternak babi di tingkat peternak rakyat Provinsi Bali. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Jadi setelah sempat terpuruk akibat wabah African Swine Fever atau ASF, saat ini banyak peternak babi di Bali yang mulai bangkit dan melakukan repopulation atau pengisian kandang kembali. Untuk menjaga biosecurity agar tidak tertular penyakit kembali, metode inseminasi buatan atau IB menjadi pilihan utama dibandingkan dengan kawin alam. Sayangnya, fenomena yang marak terjadi di lapangan saat ini yaitu tingginya kegagalan IB, di mana induk babi sering kali gagal bunting. Dan masalah sebenarnya itu sederhana dan berulang. Banyak peternak rakyat belum paham cara menangani sperma atau sel semen cair dengan benar, dan sering meleset saat menentukan waktu perkawinan. Kelemahan manajemen berdasar inilah yang membuat tingkat keberhasilan IB di tingkat peternak lokal masih sangat rendah. Selanjutnya, tujuannya sendiri. Yang pertama itu menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kegagalan inseminasi buatan atau IB pada ternak babi di tingkat peternak rakyat Provinsi Bali. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan fatal yang sering terjadi di lapangan terkait penanganan suhu penyimpanan semen cair dan penentuan waktu deposisi semen. Yang ketiga, merumuskan solusi dan metode penanganan praktis yang murah, efektif, dan aplikatif bagi peternak guna menjaga kualitas sperma dan meningkatkan akurasi deteksi standing heat. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi guna meningkatkan angka kebuntingan atau conception rate sekaligus menekan kerugian finansial peternak akibat kegagalan reproduksi yang berulang. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pembahasan. Jadi secara teknis, kualitas semen cair babi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Dan idealnya semen babi ini harus disimpan pada suhu 15-18 derajat Celcius. Tapi realita di lapangan sendiri banyak peternak rakyat yang masih menyimpan semen di suhu ruangan yang panas, atau justru hanya dimasukkan ke dalam kulkas biasa yang terkadang suhunya terlalu dingin. Hal ini terkadang membuat sel sperma itu mengalami cold shock atau mati sebelum sempat diinseminasikan. Dan masalah ini diperparah dengan lemahnya deteksi birahi oleh peternak, dan banyak yang melakukan IB hanya berdasarkan hitungan hari tanpa memastikan apakah induk babi tersebut sudah mencapai fase standing heat atau fase di mana babi akan diam saat punggungnya ditekan. Ketika sperma yang kualitasnya sudah turun dimasukkan pada waktu yang tidak tepat, maka kegagalan reproduksi menjadi hal yang akan tidak bisa dihindari oleh peternak itu sendiri. Selanjutnya yaitu penanganan. Untuk mengatasi kegagalan IB sendiri, peternak wajib menjaga suhu semen cair yaitu pada suhu 15-18 derajat Celcius dengan menggunakan styrofoam box yang dimodifikasi dengan botol air serta rutin dibolak-balikkan botolnya agar sperma tidak mengendap di dalam botol. Langkah teknis ini harus dipadukan dengan akurasi deteksi birahi lewat uji tekan punggung atau back pressure test, penerapan aturan kawin AMPM, di mana jika babi birahi pagi, maka inseminasi dapat dilakukan pada sore hari.
Dan jika babi birahi pada sore hari, maka inseminasi dapat dilakukan pada esok paginya, serta menjaga kebersihan vulva babi saat inseminasi tanpa menggunakan disinfektan. Sebagai pencegahan jangka panjang, peternak perlu mendisiplinkan pencatatan atau recording siklus reproduksi induk dan melakukan pengecekan fisik kualitas semen sebelum digunakan demi menjamin keberhasilan kebuntingan yang optimal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari permasalahan ini, keberhasilan program inseminasi buatan atau IB pada ternak babi di tingkat peternakan rakyat Provinsi Bali tidak ditentukan oleh faktor genetik semata, tetapi sangat bergantung pada sinergi antara manajemen termal semen cair dan akurasi deteksi fase fisiologis induk atau steady heat. Dan tingginya angka kegagalan reproduksi di lapangan berakar dari fluktuasi suhu penyimpanan sperma yang kadang memicu cold shock serta miskalkulasi waktu deposisi semen. Oleh karena itu, penerapan solusi teknis berbiaya rendah seperti optimalisasi styrofoam box terkontrol, kepatuhan terhadap protokol perkawinan AMPM, serta kedisiplinan pencatatan atau recording siklus reproduksi menjadi pilar yang sangat krusial. Pergeseran paradigma dari manajemen intuitif konvensional menuju standarisasi SOP reproduksi inilah yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan conception rate, menekan kerugian finansial akibat repeat breeding, dan mengakselerasikan pemulihan populasi babi pasca wabah ASF secara berkelanjutan di Provinsi Bali. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parana Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.